Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Dalam video kali ini aku akan membagikan kepada teman-teman terkait tutorial pengisian formulir beasiswa Fulbright. Video ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang akan atau sedang mendaftar beasiswa Fulbright. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Berikut adalah formulir pendaftaran beasiswa Fulbright. Teman-teman bisa mendownloadnya di website resmi Fulbright di bagian Fulbright Master's Degree Scholarship. Di bagian ini teman-teman perlu memasukkan pas foto teman-teman ukuran 3x4 dan ukurannya berada dalam satuan cm. Kemudian nama julukan teman-teman di bagian prefix. Kalau misalnya tidak ada, silakan buat N per A. Kemudian nama awal, nama tengah, nama akhir, dan nama gelar di bagian suffix. Kemudian, jika teman-teman memiliki nama yang pernah teman-teman gunakan, ataupun teman-teman pernah mengganti nama teman-teman, maka nama lama teman-teman harus teman-teman isi di bagian ini. Jadi, tulislah nama awal, nama tengah, dan nama akhir. Kemudian di bagian informasi biografi, tuliskan tanggal lahir sesuai dengan format yang ada, yaitu dimulai dari tanggal, bulan, kemudian tahun, kota kelahiran, negara kelahiran, jenis kelamin, dan physical impairment di bagian physical impairment. Jadi, informasi ini dikumpulkan untuk tujuan statistik, bukan untuk dibagikan ke pihak lain. Informasi kewarganegaraan, negara kewarganegaraan, kemudian negara lain yang kewarganegaraannya teman-teman pegang selain satu kewarganegaraan, kemudian negara permanen tempat tinggal, dan nomor identitas nasional. Teman-teman bisa masukkan kartu tanda penduduk atau paspor. Kemudian informasi kontak. Jadi dibagi menjadi dua, yakni alamat permanen dan alamat tempat pengiriman yang saat ini teman-teman tinggal. Jadi alamat permanen maupun alamat pengiriman saat ini teman-teman silahkan buat negara, jalan, kota, provinsi, dan kode pos. Untuk alamat pengiriman saat ini teman-teman perlu menambahkan 2 poin lagi, yakni valid dari mulai tanggal berapa dan sampai tanggal berapa. Jadi untuk tanggal silahkan sesuaikan dengan tanggal lahir bagian ini. Jadi harus tanggal, kemudian bulan dan tahun. Kemudian nomor telepon, silahkan isi nomor ponsel teman-teman. Jika cuma satu ponsel, isikan satu ponsel saja. Jika dua, isikan kolom kedua. Jika teman-teman hanya memiliki satu ponsel, maka kolom keduanya tulis N per A. Kemudian nomor telepon rumah dan nomor telepon kerja. Jika teman-teman tidak memiliki keduanya, ataupun salah satunya tidak ada, maka ketikkan N per A di bagian yang tidak ada tersebut. Kemudian emailnya ada dua, yakni email primer dan email sekunder. Maka kalau teman-teman punya dua email, silakan isikan di bagian ini. Namun ketika teman-teman hanya memiliki satu email saja, yaitu email primer, maka silakan tulis email sekunder dengan N per A. Informasi kontak darurat terdiri dari 2 kontak,
Nah, jika ada kendala yang memungkinkan terdapat gangguan saat teman-teman studi, maka nantinya informasi kontak di bagian ini yang akan dihubungi oleh pihak Aminef. Maka silakan isi kontak ini dengan pihak yang teman-teman dekat dengannya. Bisa orang tua ataupun keluarga lain, dan bisa juga teman dekat, atau bisa suami atau istri. Jadi, silakan isikan nama pertama dan nama terakhir, negara, nama jalan, nama kota, nama provinsi, kode pos, nomor telepon, email, dan hubungannya dengan teman-teman. Kemudian informasi profesional dan akademik. Jika teman-teman saat ini adalah seorang staf akademik, maka silakan isikan di bagian ini. Jika teman-teman tidak memiliki posisi akademik, centang other, dan ketikkan N/A. Nah, silakan teman-teman mempersiapkan kurikulum vitae teman-teman ataupun resume yang tidak melebihi 4 halaman. Poin-poin di bagian CV yaitu pendidikan yang meliputi universitas yang dihadiri, gelar yang diraih, dan tanggal saat teman-teman mendapatkan gelar tersebut. Posisi profesional yang pernah teman-teman miliki atau saat ini teman-teman miliki. Kemudian mata kuliah yang diajarkan dan pelayanan lain yang disediakan untuk mahasiswa dan institusi asal. Publikasi. Jadi silahkan sediakan juga citasi penuh dan daftar dengan dimulai dari yang paling baru. Aktivitas profesional lain misalnya workshop, seminar, dan konsultasi. Keanggotaan dan aktivitas di asosiasi profesional. Penghargaan, prestasi, beasiswa yang pernah diraih, kemudian pelayanan masyarakat. Di bagian ini teman-teman perlu mengisikan data latar belakang akademik. Jadi ada 3 institusi. Ketika teman-teman memang menghadiri 3 institusi postkondor, maka teman-teman harus mengisi lengkap. Tidak boleh satu saja. Namun ketika teman-teman hanya menghadiri 1 institusi untuk pendidikan postsekunder teman-teman, maka cukup isi 1 institusi saja dengan mengetikkan N/A di semua kolom, baik di institusi 2 maupun institusi 3. Jadi, baik institusi 1, institusi 2 maupun institusi 3, teman-teman perlu mengisi nama institusinya, level studi, negara, kota, nama jajah atau gelar ekuivalen, kemudian nama gelar asli, disiplin ilmu, terdaftar dari mulai tanggal berapa, terdaftar sampai tanggal berapa, dan tanggal dalam meraih gelar tersebut. Penjelasannya sama untuk institusi 2 maupun institusi 3. Kemudian pengalaman profesional, ini adalah tempat kerja ataupun data tempat kerja. Ada 3 tempat kerja. Kalau teman-teman memiliki 3 posisi di 3 tempat berbeda, maka teman-teman perlu mengisikan 3. Kalau misalnya cuma 1 atau 2, cukup isikan yang sejumlah pengalaman kerja teman-teman miliki. Nah, baik. Untuk pengisiannya, teman-teman perlu memasukkan tugas teman-teman atau tanggung jawab teman-teman, nama posisi, nama institusi atau profesional, ataupun perusahaan, tanggal teman-teman memulai pekerjaan tersebut, tanggal mengakhiri pekerjaan tersebut.
Namun jika teman-teman saat ini sedang dipekerjakan, tolong tinggalkan tanggal berakhirnya pekerjaan teman-teman. Di bagian ini, teman-teman bisa ketik enter A ya, bagian ended. Kemudian alamat jalan, tempat kerja, kota tempat kerja, provinsi tempat kerja, kode pos tempat kerja, dan negara tempat kerja. Penjelasan sama untuk pengisian tempat kerja kedua dan ketiga. Lanjut, penghargaan yang pernah diraih, bagian ini adalah beasiswa dan dana yang pernah diraih. Jadi silahkan tuliskan dari mulai terbaru sampai terlama. Kemudian di bagian data yang teman-teman akan masukkan, silahkan mengikut sertakan sumber ataupun sponsornya, jumlahnya, kapan didapat, dan durasi beasiswa ataupun bantuan dana. Untuk bagian ini, teman-teman perlu mencetang ya ataupun yes jika teman-teman pernah mendapatkan bantuan dana Fulbright. Namun ketika teman-teman memang belum pernah mendapatkan bantuan dana Fulbright, maka silakan centang no. Jika teman-teman sebelumnya pernah mendapatkan bantuan dana Fulbright, maka teman-teman perlu mengisi nama ataupun tipe penghargaannya, tahun bantuan dana sebelumnya, nama ataupun tipe penghargaan, dan tahun penghargaannya yang sebelumnya diterima. Jadi ada 2 kolom isian. Bagian ini adalah penghargaan akademik. Jadi silakan isikan yang pernah teman-teman dapatkan. Pengisiannya meliputi nama penghargaannya dan tanggal penghargaan tersebut didapatkan. Selanjutnya, buku, artikel, atau tesis yang pernah teman-teman publikasikan. Ketika teman-teman memang pernah mempublikasikan buku, artikel, dan tesis, maka silahkan isikan ketiganya di bagian ini. Kemudian, ketika baik buku, artikel, ataupun tesis pernah disitasi oleh penulis ataupun ilmuwan lain, maka teman-teman perlu mencantumkan jumlah citasinya. Kemudian, pada 1 atau 2 sheet terpisah secara maksimum, jadi teman-teman perlu menyediakan sebuah sampel penulisan akademik untuk bidang studi tujuan. Kemudian pengalaman mengajar, pengalaman meneliti, ataupun posisi yang pernah teman-teman miliki di bidang penelitian. Kemudian pengalaman ke luar negeri. Ada 3 isian. Kalau memang terdapat 3 pengalaman ke luar negeri atau lebih dari 3, maka teman-teman cukup isikan 3 saja. Namun kalau 1, cukup isikan 1. Data yang perlu teman-teman isikan adalah nama negara, tanggal teman-teman masuk ke negaranya, kemudian tanggal keluar negaranya, kemudian tujuan untuk keluar negerinya apa. Kemudian, jika teman-teman pernah memasuki Amerika Serikat, maka tuliskan apakah teman-teman memasukinya dengan visa J1 atau J2. Jika memang teman-teman memasuki Amerika Serikat dengan visa J1 atau J2, maka silakan centang ya.
Kemudian sebaliknya jika tidak, maka silakan centang no. Jika ya, maka teman-teman perlu mencentang pilihan kategori J ataupun kategori sponsor visa J. Lanjut, skill bahasa, penguasaan bahasa Inggris. Silakan teman-teman isikan, baik untuk bagian reading, membaca, menulis, dan berbicara. Untuk masing-masingnya ada 5 pilihan, silakan isikan sesuai dengan kemampuan teman-teman saat mengisi dokumen ini. Native adalah bahasa ibu, advanced adalah sangat lancar, intermediate cukup lancar, beginner pemula, no ability berarti teman-teman tidak memiliki kemampuan ini. Begitu juga dengan writing ada 5, dan speaking juga ada 5 jenis kemampuan. Kemudian jika teman-teman memiliki skill bahasa tambahan yang lain selain bahasa Inggris, silakan masukkan. Silakan ketikkan nama bahasanya. Kemudian penjelasan reading, writing, speaking sama seperti sebelumnya. Untuk skor tes, jika teman-teman memiliki beberapa sertifikat untuk skor tes tertentu, maka teman-teman perlu mencantumkan di bagian ini. Kemudian jika tidak, silakan isikan N per A. Kemudian, perencanaan studi, maka teman-teman perlu mencentangnya sesuai dengan jenis pendidikan yang teman-teman inginkan. Ada 2 pilihan, yaitu jenjang master dan jenjang doktor. Kemudian, bidang studi dan perencanaan masa depan yang diusulkan. Silakan isikan bidang studi utama, kemudian spesialisasi atau sub bidang. Di bagian ini, silakan jelaskan bidang studi yang diusulkan yang teman-teman rancang untuk teman-teman spesialisasikan di Amerika Serikat. Silakan ketik dengan maksimum 150 kata dan 1100 karakter. Bisa kurang dari 150 kata dan 1100 karakter, namun tidak boleh lebih dari 150 kata dan 1100 karakter. Di bagian ini, silakan teman-teman jelaskan perencanaan masa depan teman-teman ketika menyelesaikan studi di Amerika Serikat. Maksimum 150 kata dan 1100 karakter. Sehingga tidak boleh lebih dari 150 kata dan 1100 karakter, namun boleh kurang dari 150 kata dan 1100 karakter. Pernyataan plagiat. Jika teman-teman memang tidak memiliki ataupun tidak mencantumkan data kesemuanya dalam formulir ini dari sumber lain, maka teman-teman perlu mencantumkan ya. Jika memang teman-teman yakin bahwa teman-teman tidak melakukan aktivitas plagiat dalam mengisi formulir ini. Namun, ketika teman-teman memang mencantumkan isian formulir ini dengan yang ada di sumber lain, maka teman-teman perlu mengeceknya ulang agar tidak terdeteksi plagiat, karena akan sangat berbahaya yang akan mengancam kelulusan teman-teman dalam beasiswa ini. Jadi pihak Aminef memang memiliki caranya tersendiri untuk mendeteksi apakah teman-teman memang plagiat ataupun melakukan aktivitas plagiat atau tidak. Kemudian, studi objektif. Silakan teman-teman buat
dengan tidak melebihi 1 halaman dengan spasi single. Kemudian, pernyataan personal atau personal statement silakan buat dalam lembar yang terpisah dengan tidak lebih daripada 1 halaman pada spasi tunggal. Studi objectives juga pada halaman yang terpisah. Preferensi universitas. Jadi teman-teman berhak memilih 4 universitas secara maksimum. Silakan lihat ataupun cari melalui mesin pencari di internet seperti Google atau mesin pencari yang lain. Jadi dalam isian ini teman-teman perlu mengisi nama institusi, departemen, gelar, konsentrasi atau spesialisasi, kontak, dan alasan spesifik. Penjelasannya sama juga berlaku untuk institusi kedua, institusi ketiga, dan institusi keempat. Kemudian, institusi Amerika Serikat yang teman-teman pernah daftar. Jadi ketika teman-teman sedang atau telah memulai proses pendaftaran ke Universitas Amerika Serikat, silahkan isikan bagian ini yang terdiri dari 2 institusi. Isiannya adalah nama institusi, departemen, tanggal pendaftaran, nama kontak, dan statusnya, status pendaftaran teman-teman saat teman-teman sedang mengisi formulir ini. Namun ketika teman-teman memang belum mendaftar atau sedang tidak mendaftar ke Universitas Amerika Serikat, maka teman-teman cukup isikan N/A di semua bagian ini. Kemudian, aktivitas komunitas dan sosial. Ada 3 nama institusi yang teman-teman perlu cantumkan. Untuk setiap institusi, teman-teman perlu mencantumkan nama institusinya, lokasi institusinya, tanggal teman-teman bergabung, dan tanggal teman-teman berakhir ataupun selesai di institusi tersebut. Kemudian posisi teman-teman dalam institusi tersebut dan tanggung jawabnya apa. Penjelasannya sama juga untuk institusi kedua dan institusi ketiga. Kemudian untuk bagian rekomendasi, teman-teman perlu mencantumkan data yang memberi rekomendasi untuk teman-teman dalam proses beasiswa ini. Jadi surat rekomendasi harus menjelaskan kualifikasi teman-teman dan potensi teman-teman sukses dalam menyelesaikan pembelajaran di Amerika Serikat, termasuk talenta luar biasa yang teman-teman miliki, bagaimana teman-teman memiliki kemampuan baik di bidang akademik maupun di bidang kepemimpinan. Kemudian, pemberi rekomendasi harus mengobservasi karakter teman-teman. Kemudian, komentar lain atau insight relevan yang bisa pemberi rekomendasi tawarkan, yang tidak hanya secara umum tapi lebih ke spesifik karakter teman-teman. Untuk data pemberi rekomendasinya ada nama gelar rekomendasi, nama awal, nama akhir, nama institusi, nama posisi di institusi tersebut, hubungan kepada teman-teman, nomor telepon, dan alamat email. Penjelasan yang sama juga sama untuk rekomendasi ataupun pemberi rekomendasi yang kedua. Kemudian, beasiswa lainnya perlu teman-teman isi jika teman-teman memang sedang mendaftar atau telah ditawarkan beasiswa dari pihak lain. Bagian ini ada 3 nama beasiswa. Jadi, isian yang perlu teman-teman masukkan bagian ini adalah nama beasiswa, sponsor ataupun fasilitatornya, level programnya apa, tanggal teman-teman mendaftar, tanggal
penerimaan teman-teman dan statusnya apa. Penjelasan yang sama juga berlaku untuk nama beasiswa yang kedua dan nama beasiswa yang ketiga. Kemudian untuk tujuan survei, teman-teman perlu mengisikan bagaimana teman-teman mendengar atau mengetahui program Fulbright. Kalau tidak ada satupun isian dari ini yang benar, maka teman-teman perlu merincikannya di bagian other. Silakan centang other dan ketikkan dengan bahasa Inggris. Kemudian, silakan isikan berapa lama teman-teman mempertimbangkan mendaftar dalam beasiswa Fulbright ataupun dalam mendaftar beasiswa Fulbright. Dan isiannya harus dalam satuan tahun. Kemudian, faktor utama apa yang membantu teman-teman memutuskan untuk mendaftar beasiswa Fulbright? Jika ada isian yang tepat, maka silakan centang di bagian ini. Kemudian jika tidak ada, maka centang other dan silakan jelaskan sesuai dengan spesifik teman-teman kenapa teman-teman memutuskan untuk mendaftar beasiswa ini. Kemudian pertanyaan yang lain adalah, apakah teman-teman pernah berpartisipasi di program yang disponsori oleh pemerintah Amerika Serikat? Silakan isikan jika teman-teman pernah. Kemudian silakan isikan jika tidak ada yang cocok, maka teman-teman bisa centang other dan silakan jelaskan secara detail. Namun, jika teman-teman memang belum pernah ataupun belum pernah dalam berpartisipasi dalam program yang disponsori oleh pemerintah Amerika Serikat, teman-teman bisa centang other dan jelaskan bahwa teman-teman belum pernah. Kemudian deklarasi mengenai beasiswa Fulbright ataupun tanggung jawab baik hak dan kewajiban yang akan berlaku ataupun yang akan atau harus teman-teman hadapi dalam pengisian formulir beasiswa ini. Jadi silakan tanda tangani bagian ini, kemudian silakan masukkan tanggalnya kapan. Ketika teman-teman telah menyelesaikan formulir beasiswa ini. Nah, berikut ini adalah alamat tujuan teman-teman mengirimkan formulir beasiswa ini bersama dengan dokumen pendukung lainnya. Dan berikut adalah checklist yang terdiri dari dokumen yang teman-teman butuhkan untuk teman-teman sediakan. Jadi silakan centang di bagian completed jika memang telah tersedia. Mungkin sampai di sini. Namun yang perlu teman-teman garis bawahi adalah yang pertama, teman-teman harus centang setiap item yang dibutuhkan untuk melamar beasiswa ini. Kemudian, jika memang ada bagian dalam formulir beasiswa ini yang teman-teman tidak memiliki kualifikasi atau memang teman-teman tidak melakukan hal tersebut, harus mengisi N/A di bagian kolom yang kosong. Dengan kata lain, teman-teman tidak boleh meninggalkan setiap kolom yang teman-teman tidak isi, itu tidak boleh kosong. Artinya teman-teman harus mengisinya dengan N/A. Ataupun bahasa Inggris lain yang ekuivalen dengan N/A. Cukup sekian tutorial pengisian formulir pendaftaran beasiswa Fulbright. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan sampai jumpa di videoku berikutnya.